Halo Teknolovers, usai melancarkan serangan ke langit Ukraina, Rusia mendapat banyak kecaman dari berbagai negara, terutama negara-negara yang pro-Ukraina. Rusia kini memiliki banyak musuh. Dampak invasinya itu membuat Rusia tertekan karena banyak negara menutup jalur perdagangan ke ataupun dari Rusia. Namun Rusia tidak gentar. Presiden Vladimir Putin bahkan terang-terangan menyebut daftar negara yang menjadi musuh Rusia. Bukan hanya diisi negara barat saja, ada juga beberapa negara Asia diklaim sebagai musuhnya. Negara apa sajakah yang di blacklist Putin? Apakah Indonesia termasuk? Cari tahu jawabannya dalam ulasan berikut ini. Namun sebelum lanjut, pastikan kamu telah klik subscribe dan aktifkan bel notifikasi, karena teknologi populer akan hadir membawa informasi menarik setiap hari. Agresi Rusia ke Ukraina menimbulkan sanksi baginya oleh negara-negara barat yang memang tidak pro-Rusia. Sanksi yang diberikan berupa pembekuan aset individu dan perbankan, pemutusan beberapa bank dari SWIFT, hingga larangan impor migas. Adanya pemutusan beberapa bank Rusia dari SWIFT menghambat Bank Sentral Rusia dalam menyebarkan cadangan internasional Rusia. Rentetan sanksi ekonomi kepada Rusia tak lain agar rakyat Rusia menderita karena resesi dan diharapkan bisa menekan Presiden Putin untuk menghentikan perang. Tentu saja, sanksi ini menyebabkan mata uang Rusia dan harga saham perusahaan Rusia di luar negeri jadi anjlok. Hal itu membuat Rusia geram. Bayangkan saja, bursa saham milik Rusia terus anjlok hingga 30%. Bukan hanya harga saham-saham Rusia yang jatuh, melainkan harga obligasi pemerintahnya pun ikut terpuruk. Menanggapi kecaman pada negaranya, Putin pun merespon dengan memberi peringatan kepada negara yang menentang keputusannya. Nah, negara itulah yang dianggap sebagai musuh Rusia. Putin juga telah memperingatkan Barat untuk tidak menyetujui permintaan Ukraina memberlakukan zona larangan terbang. Sebab, jika permintaan itu disetujui, maka akan dianggap masuk dalam konflik militer dengan Rusia. Tak hanya itu, Putin juga mengancam akan menghentikan pasokan gas ke Eropa, di mana 40% kebutuhan gas Eropa dipasok dari Rusia. Jika pasokan gas dihentikan, maka berbagai kegiatan ekonomi di Eropa ikut berdampak besar. Wah, Rusia tak kalah berani melakukan perlawanan kepada pihak Barat. Melansir suara.com, berdasarkan laporan PBB, saat ini 400 lebih jiwa melayang dan 1,5 juta orang mengungsi akibat serangan Rusia. Menurut para ahli, jika konflik Rusia-Ukraina belum juga damai, maka akan memicu terjadinya Perang Dunia Ketiga dalam waktu dekat. Ngeri ya. Tapi nih, adanya campur tangan Amerika Serikat kepada Ukraina menjadikan Ukraina tidak takut dengan Rusia. Terlebih lagi, Amerika Serikat mengajak sekutunya untuk menjauhi Rusia sebagai bentuk hukuman Rusia atas aksinya yang dinilai gegabah menyerang Ukraina. Nah, atas dasar inilah sepertinya akan sulit bagi Rusia-Ukraina menyatu kembali. Jangan sampai terjadi hal tidak diinginkan. Bukan apanya nih, konflik berkepanjangan memicu perang loh. Rusia meskipun militernya kuat, tapi harus menggandeng negara kuat lainnya untuk bisa melawan kekuatan Amerika Serikat dan sekutunya. Mengutip CNBC Internasional kepada media Moskow pada 8 Maret lalu, Putin resmi mengumumkan daftar negara musuh Rusia. Daftar negara yang dimaksud juga telah disetujui dan ditandatangani Perdana Menteri Rusia, Mikhail Mishustin. Di antaranya, 27 negara anggota Uni Eropa, Amerika Serikat, Ukraina, Montenegro, Swiss, Albania, Andorra, Islandia, Liechtenstein, Monaco, Norwegia, San Marino, Makedonia Utara, Australia, Selandia Baru, Inggris termasuk wilayah Jersey, Anguilla,
Kepulauan Virgin Britania Raya, dan Gibraltar. Sementara itu untuk negara Asia, ada Jepang, Korea Selatan, Singapura, Taiwan, dan beberapa negara lainnya. Daftar negara ini masuk peraturan presiden yang dirilis pada 5 Maret yang mengizinkan pemerintah, perusahaan dan warga Rusia untuk membayar utang kepada kreditur asing dari negara-negara yang masuk dalam daftar dengan rubel Rusia. Nah, dalam waktu dekat pemerintah Rusia meminta perusahaan, termasuk juga warga negaranya untuk membayar utang mata uang asing yang tercatat terutang kepada kreditur di luar negeri dari negara-negara yang dianggap musuh Rusia dalam mata uang rubel. Pemerintah Rusia meminta debitur untuk segera membuka jenis khusus rekening rubel dengan Bank Rusia. Setelah itu mentransfer rubel dengan jumlah mata uang asing yang terutang sesuai nilai tukar resmi Bank Sentral Negara di hari pembayaran. Langkah ini diambil atas tanggapan Rusia dengan sanksi yang melumpuhkan negeri beruang merah dari banyak negara-negara atas invasinya ke Ukraina. Bagi Rusia, dampak ekonomi yang mulai dirasakan, yakni melemahnya mata uang mereka terhadap dolar Amerika. Mata uang Rusia rubel, nilainya langsung terjun bebas hampir 60%. Nilai rubel kini hanya dihargai lebih rendah dari 1 sen dolar Amerika Serikat. Warga Rusia pun lebih memilih uang tunai dibanding menyimpan tabungan di bank. Berbondong-bondong warga Rusia antri di mesin ATM demi menguras isi tabungannya. Banyak kemudian warga Rusia yang tidak bisa bayar cicilan kredit rumah akibat suku bunga naik. Belum lagi nih, soal pembayaran via Visa, Mastercard, Apple Pay, dan Google Pay yang sudah diblokir pihak barat. Amerika Serikat pun menyerukan kepada negara sekutunya agar tidak mengimpor minyak dari Rusia. Sebagian sekutu ada yang ikut ajakan Amerika Serikat, tapi sebagian sekutu lain seperti Jerman masih berpikir untuk melakukannya, karena khawatir mendapat sanksi balasan dari Rusia. Dalam konferensi persnya, Putin tidak menyebut nama Indonesia masuk daftar negara musuh bagi Rusia. Ya, hubungan karib Indonesia dengan Rusia memang sulit dipisahkan. Keakraban dua presiden terdahulu, yakni Soekarno dan pemimpin Uni Soviet Nikita Khrushchev, membuat Indonesia-Rusia masih bersahabat sampai saat ini. Rusia juga salah satu mitra dagang Indonesia terkhusus dalam pembelian alutsista canggih. Meski Indonesia tidak masuk daftar musuh Rusia, Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu telah meminta agar Rusia dan Ukraina segera berdamai, agar tidak ada korban jiwa dalam konflik tak berkesudahan itu. Ya, Indonesia memang turut mengecam invasi Rusia, namun Indonesia mengutuk keras sebuah tindakan yang mengarah ke peperangan. Gimana nih? Makin menjadi aja ya konflik dua negara ini? Rusia telah mengumumkan daftar musuhnya secara terbuka. Wih, apa kabar masa mendatang? Akankah terjadi perang? Yuk tuliskan opinimu di kolom komentar. Jangan lupa juga like dan share videonya. Thank you for watching.